Heho Pop, gengs! Jamaah Haji Indonesia ini unik, sampai viral rekaman Imam Masjid Madinah yang menyindir jamaah Indonesia doyan selfie dan bohong. لكن إذا عاد إلى إندونيسيا يصور يبروزها ويضعها بالمجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو. Waduh, yang seperti ini juga tipikal Indonesia. Mungkin pemudanya, mungkin ya, gak lengkap kali ya rasanya tanpa ngonten, sampai menghalangi orang-orang yang sedang melintas. Ibu-ibu ini juga nih, tipikal masyarakat Indonesia banget. Tapi tidak apa-apa, mungkin. Suarnati Daeng Kanang, perempuan 46 tahun asal Sulawesi Selatan ini turun dari pesawat menuju asrama Haji Makassar dengan gaya yang nyentrik. Melambaikan tangan yang dipenuhi dengan perhiasan emas. 180 gram emas yang ia kenakan tak semua ia beli dari Tanah Suci. Pengakuannya, ada juga yang dibeli di Makassar. Ibu asal Sulawesi lainnya melakukan aksi unik yang berbeda nih. Mentaktisi muatan kabin dan bagasi yang berlebihan. Jadi dia ini pakai 15 baju loh sekaligus. Iya, biarkan tubuhnya ya yang bertambah besar dan agak sesak daripada muatan yang melebihi kuota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. Hei, jemaah dari luar Indonesia sebenarnya sama uniknya kok. Cuman beda varian aja nih. Lihat aja yang lempar jumroh nih. Tapi masalah yang lebih besar lainnya adalah kuota. Tahun 2023 jumlahnya membeludak setelah pandemi. Sebanyak 221.000 jamaah, terbanyak dari semua jamaah seluruh dunia. Datang dari daerah semua nih, berbagi bahasa dan budaya. Gak sedikit dari mereka adalah orang tua yang udah pikun. Bapak yang berusia 95 tahun ini viral pengen turun dari pesawat. Alasannya karena ia lupa ngasih pakan ternak ayamnya. Dalam bahasa daerah Majalengka, Pak Johani membuat heboh penumpang pesawat karena permintaannya itu gak masuk akal. Pasalnya pesawat sedikit lagi nih mendarat di Madinah. Jumlah jamaah lansia dari Indonesia makin bertambah disebabkan oleh masa tunggu jamaah haji di tanah air. Yang paling cepat dia 15 tahun dan yang terlama 45 tahun. Sementara itu masyarakat Indonesia rata-rata mendaftar haji di usia matang. Dan inilah jamaah haji Indonesia tertua tahun 2023. Akrab disapa dengan Baharun, berusia 119 tahun. Wow! Mendaftar pada tahun 2017 dan baru bisa berangkat di tahun 2046 nanti. Tapi akhirnya diberikan kuota prioritas lansia dan bersyukur ya Mbah Harun berangkat lebih cepat. Lansia sebaiknya diawasi selama proses berangkat haji ini. Jika tidak, akan seperti kakek yang viral ini nih. Jalan kaki dari Nabawi sampai hampir ke Masjid Qiblatain yang jaraknya itu cukup jauh. Beliau nggak pengen balik ke hotel entah karena apa. Untung aja ketemu dengan rombongan jamaah Indonesia lainnya. Nah, ini adalah rombongan haji kloter 14 asal Embarkasi Makassar. Bicara, saya kirim. Iya, minta tolong Pak. Ya, Kami dari Luwu Utara, kloter 14. Hampir semua anggota rombongan adalah lansia yang kelihatan kebingungan. Dalam video mereka menjelaskan bahwa mereka ditelantarkan, diusir dari hotel. Hah? Ya, bingung ke semua lansia. Tapi ini sudah diusir semua keluar. Mereka pun meminta pemerintah Luwu dan Makassar untuk memperhatikan mereka. Jadi tolong semoga dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan untuk perhatikan jemaah haji kloter 14 Luwu Utara dan Luwu Luwu Utara Timur. dan Luwu Timur. Sekarang terlantar. Di Arab Saudi. Terdengar dari video suara perekam sampai serak menggambarkan situasi yang dialami. Tapi ini lansia semua. Kita lihat bagaimana jemaah haji di Indonesia yang terlantar sekarang. Tolong doakan bagaimana kami ini di sini di Arab Saudi. Namun, video klarifikasi dari Ketua Rombongan Kloter 14 Embarkasi Makassar UPG Ahwan. Saya Ahwan, Ketua Kloter 14 Ujung Pendang. Dengan ini mengklarifikasi. Menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman.
Yang terjadi adalah mereka sedang dalam proses pemindahan rombongan ke hotel yang lebih dekat dari Masjid Nabawi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang dilihat di video itu adalah proses pemindahan jamaah satu rombongan, hanya satu rombongan dari Hotel Frontel yang dipindahkan ke Hotel Taiba Front untuk lebih mendekatkan jamaah ke Masjid Nabawi. Oh, ya meski dalam kasus tadi hanyalah kesalahpahaman, tapi tetap aja sih ya, jamaah haji telah mengeluarkan semua daya, usaha, tenaga, duit, dan kesabaran menunggu untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, sebaiknya kita yang gak berangkat mendoakan, yang punya otoritas memudahkan lah. Saya lihat bagaimana jamaah haji di Indonesia yang terlantar sekarang, tolong doakan bagaimana kami ini di sini di Arab Saudi. Ini adalah jamaah haji khusus nih, yang membayar 2-3 kali lipat lebih. Dalam foto-foto unggahan akun Mahmud Sheltout ini terlihat jamaah membeludak, hingga sebagian ada yang sampai tidur di luar ruangan. Dari caption diceritakan malah ada yang tidur di dekat WC. Bahkan perempuan dan laki-laki sampai berbagi ruangan yang sama. Satu kamar diisi 60-90 jamaah. Mereka beneran terlihat sangat tidak nyaman ya. Detik melaporkan juga terdapat masalah toilet mampet yang membuat beberapa jamaah harus menahan atau menunda buang air. Nggak enak banget itu ya. Juga masalah makanan datang terlambat dan kalaupun tersedia akan cepat habis. Jamaah haji khusus dan reguler ini emang berbeda. Yang reguler itu menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dari pengelolaan, pelayanan, hingga pembiayaan itu datang dari Kemenak. Sedangkan jamaah haji khusus menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus, bukan Kemenak. Hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, khususnya Pasal 1. Dan jika yang reguler pada tahun 2023 membayar 43,3 juta sampai 55,9 juta rupiah untuk keberangkatan, maka yang khusus bisa bayar 2-3 kali lipat. Tapi untuk masalah makanan ya, jamaah haji reguler juga sempat mengeluh nih saat melakukan ritual puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armina. Datang terlambat dan dengan menu ala kadarnya. Hal ini sama dengan unggahan akun Twitter Kamal. Foto-foto makanan dengan menu nasi putih dan lauk yang sangat sederhana yang dinikmati orang tuanya di Tanah Suci. Tanggal 29 Juni 2023, Detik melaporkan kloter JKG 43 sampai tidak mendapatkan asupan makanan dalam sehari penuh. Kondisi kelaparan seperti itu membuat jamaah makin loyo, apalagi ditambah dengan kelelahan sehabis pulang lontar jumroh Aqobah. Nah, distribusi makanan yang amburadul ini membuat Kemenak protes ke Masyarik, Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co., perusahaan penyedia layanan konsumsi, akomodasi, dan transportasi bagi jamaah asal Asia Tenggara. Mengutip BBC perihal pelayanan yang tidak sesuai harapan, Mustoli mengatakan Kementerian Agama tidak bisa berbuat banyak selain melayangkan protes terhadap Masyarik. Masyarik telah berperan menyediakan layanan bagi jamaah haji Indonesia 4 tahun terakhir. Tetapi penyelenggaraan layanan pada 2021 hingga 2022 tidak bisa menjadi acuan karena kuota jamaah haji yang dibatasi karena pandemi. Dengan jumlah yang sangat banyak itu seharusnya ada skema mitigasi yang lebih bagus dan gercep ya. Atau sekalian kurangin kuota kali, mungkin. Sebaiknya Kemenak dan pemerintah mengatur tentang biro travel yang menyelenggarakan ibadah haji khusus. Juga harus punya aturan jelas nih tentang penyedia layanan yang bertanggung jawab terhadap makanan dan transportasi. Termasuk syarat-syarat untuk petugas lapangannya. Karena ini ya ada hubungannya dengan kesehatan bahkan nyawa. Selain jumlah keberangkatan yang terbanyak, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah kematian jamaah terbanyak di dunia. Pertanggal 5 Juni 2023 dilaporkan, angka kematian mencapai 384 orang, di mana 264 orang adalah lansia dengan usia tertua berusia 98 tahun. Penyebab terbanyak adalah penyakit jantung. Mengutip Liputan 6, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Subhan Khalid, mengungkapkan, seluruh jamaah meninggal di Tanah Suci akan mendapatkan hak-haknya, mulai dari pemakaman jenazah hingga asuransi yang akan diterima oleh ahli warisnya. Tapi ternyata itu nggak mudah, karena masalah ketersediaan lahan pemakaman
Belum lagi ya barang-barang yang ditinggalkan.